Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mantuariski dengan NIM 15036230017. Di sini saya akan memaparkan hasil literatur review model evaluasi pada pembelajaran CIPP. Yang pertama itu kita akan masuk pada pendahuluan, yang dimana pendidikan vokasional memainkan peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di pasar global, yang dimana itu tuh menjamin bahwa program pendidikan akan berjalan lebih efektif dan juga akan diperlukan evaluasi yang lebih menyeluruh. Dan model evaluasi CIPP ini berdasarkan konteks, input, proses, dan juga produk. Yang dikembangkan oleh Staffel Beam adalah salah satu model yang relevan dalam konteks ini. Model ini tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, dan konteks yang mendasari suatu program. Lalu kita akan masuk pada pembahasan. Pada pembahasan pertama ini kita akan masuk pada model evaluasi CIPP dan relevansinya dalam pendidikan vokasi. Model CIPP menawarkan pendekatan evaluasi yang bersifat formatif dan sumatif yang sangat relevan dalam pengembangan pendidikan vokasional. Pada tahap evaluasi konteks, penekanan diberikan pada pemahaman terhadap lingkungan eksternal dan internal, yang dimana hal ini meliputi identifikasi kebutuhan peserta didik, harapan dunia industri, serta kebijakan pendidikan nasional. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara kurikulum SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, melalui evaluasi konteks, yang dimana sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap dinamika industri, termasuk tren digitalisasi dan otomasi kerja. Dan pada tahap evaluasi input, yang dimana fokus itu lebih diarahkan pada kesiapan sumber daya seperti kualitas pengajar, infrastruktur, kurikulum, serta hubungan kemitraan dengan dunia industri, yang dimana itu lebih menyoroti bahwa banyak kurikulum SMK yang masih berbasis pada pendekatan konvensional dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan keterampilan era industri 4.0. Sementara itu, beberapa SMK yang telah menjalin kerjasama dengan industri cenderung menunjukkan kesiapan input yang lebih baik, seperti ketersediaan peralatan praktik modern dan pelatihan rutin bagi para guru. Dan evaluasi proses mengamati bagaimana pelaksanaan program berlangsung, termasuk proses pembelajaran di kelas, praktik kerja di lapangan, hingga implementasi teaching factory, yang dimana keterlibatan industri dalam proses pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. Namun banyak juga yang kita temukan perbedaan standar antara industri mitra serta kurangnya pengawasan kualitas yang menyebabkan hasil pelatihan tidak merata, yang dimana implementasi teaching factory yang ideal seharusnya tidak hanya meniru suasana industri, tetapi juga memberikan pengalaman yang nyata dan berkelanjutan kepada siswanya. Dan pada tahap evaluasi produk, perhatian tertuju pada luaran yang dihasilkan program seperti tingkat kelulusan, serapan kerja, dan juga kepuasan pengguna lulusan, yang dimana angka penyerapan lulusan ke dunia kerja belum menunjukkan hasil maksimal, yang sebagian karena rendahnya kecocokan antara keahlian yang diperoleh di sekolah dan kebutuhan industri. Evaluasi produk juga mencakup aspek lain seperti jiwa kewirausahaan, kemampuan berpikir kritis, dan juga adaptabilitas lulusan. Lalu pada pembahasan kedua, di mana implikasi CIPP dalam pelaksanaan program vokasional ini, model CIPP-nya itu memberikan arah strategis dalam pengembangan program vokasional yang lebih adaptif dan relevan. Evaluasi konteks mendorong sekolah untuk melakukan studi kebutuhan secara periodik, misalnya melalui tracer studi atau survei pasar tenaga kerja lokal, yang dimana penggunaan data dari tracer studi dapat membantu sekolah dalam merancang kurikulum yang lebih sesuai dan mengantisipasi kebutuhan masa depan. Dan evaluasi input mendorong perbaikan dalam penyediaan fasilitas dan peningkatan kompetensi tenaga pengajar, yang dimana salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya kompetensi digital para guru SMK yang seringkali belum mampu mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran.
Dari sisi proses, penerapan CIPP memungkinkan pemantauan secara berkala terhadap kualitas pelaksanaan program, yang dimana program praker ini yang selama ini dianggap sebagai kegiatan rutin tahunan mulai diarahkan untuk lebih struktur dan standarisasi. Dan begitu pula juga teaching factory yang idealnya tidak hanya memproduksi barang tetapi juga menjadi wahana pembelajaran produksi massal yang melatih ketelitian, manajemen mutu, dan juga kerjasama tim. Dan pada aspek produk, CIPP menekankan pentingnya evaluasi terhadap keberhasilan output program secara menyeluruh, yang dimana bahwa lulusan SMK yang mengikuti teaching factory dan praktek kerja lapangan secara optimal memiliki peluang lebih besar untuk langsung bekerja di industri. Namun demikian penting juga mengevaluasi kesesuaian antara bidang keahlian dengan pekerjaan yang didapatkan serta kepuasan industri terhadap performa kerja lulusan. Dan pada pembahasan ketiga ini kita akan membahas kelebihan dan keterbatasan model CIPP dalam konteks Indonesia, yang dimana model CIPP memberikan kerangka kerja evaluasi yang terintegrasi dan juga dapat diadaptasi sesuai konteks lokal, yang dimana keunggulan model ini adalah kemampuannya dalam memberikan gambaran holistik mengenai hasil, dan juga fleksibilitas model ini memungkinkan penggunanya dalam berbagai tingkat pendidikan termasuk untuk program vokasional di SMK. Namun, implementasi model CPP di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti minimnya pemahaman terhadap konsep evaluasi di kalangan tenaga pendidik, dan juga terbatasnya waktu pelaksanaan evaluasi, serta kendala anggaran untuk melibatkan pihak eksternal yang independen. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan penguatan kapasitas manajemen sekolah melalui pelatihan dan juga pendampingan penerapan model CPP, yang dimana pemerintah, daerah, dan juga pusat perlu menyediakan regulasi serta dukungan anggaran guna mendukung implementasi evaluasi berbasis CPP secara lebih luas dan konsisten di semua SMK. Dan seterusnya kita akan membahas kesimpulan. Berdasarkan sintesis dari 20 jurnal ilmiah yang dianalisis, model evaluasi CIPP terbukti memberikan kerangka evaluasi yang menyeluruh dan juga strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasional di Indonesia, yang dimana evaluasi konteks membantu mengidentifikasi relevansi program terhadap kebutuhan industri, dan evaluasi input mendorong kegiatan sumber daya dan pengetahuan kerja sama dengan Rudi, dan juga evaluasi proses memastikan pelaksanaan program berlangsung sesuai standar dan memberikan pengalaman yang bermakna.